Hai, selamat datang di Andres Adel Entertainment. Ini adalah podcast kesayangan kita semua PSK, yaitu podcast sama kita. Hari ini aku bakal ngobrol sama kembaran aku. Mari kita sambut Dede Sunanda. Desun. Muah. Kacau. Kita kan kembar ya? Kembar. Aku celingak. Aku celinguk. Kita berdua Celangak celinguk. gila lu. Waduh. Baru 5 detik udah ger lu. Ger banget gue. Gila, lu tuh selucu itu gimana sih ya? Enggak lah. Kalau selucu itu enggak lah. Mungkin karena belajar. Tapi kan lu bisa dibilang legend. Gua ya lo legend loh. Emang gua Astrea. Butut. Butut. Tapi lu legend, gue nonton lu dari gua. Ya elah, siapa sih gua? Nonton lu di OVJ dulu. Ya, siapa sih gua juga? Gua juga siapa bingung. Ya. Ketelan nih Mik. Begitu mulu kan Iya, dia dulu. begitu mulu. Batang risol misalnya Iya. gitu kan. Kayak gitu-gitu. Gila, lu tuh dulu ngelawak tuh kan spontan ya? Uhuy. Ya. Gak kedapetan. Ya. Gara-gara lu ditarik Kang Sule katanya. Gue ditarik sebenarnya tuh awal mula cerita gue OVJ tuh 2010 Ya. awal ya kan. Pas OVJ lagi booming dan kebetulan gue di situ itu cuman cleaning service Tahu tuh gua. tahu cleaning service gua. Nah, maksud gua lu kan cleaning service kayak lu ngepel maaf ya Betul. misalnya kamar mandi apa Betul. segala macam. Lu di panggung tuh ditarik kayak Kang Sule segabut ini kayak sini lu ikut gua gitu Jadi ada yang namanya kreatif dulu tuh Mbak Kenita. Oke. Mbak Kenita terus bilang ada gerobak es doger, tukangnya udah pulang. Properti masuk. Oh. Tukangnya udah pulang karena gue sering bercanda mungkin Andres di lokasi sering disuruh gampang terus ngebanyol mulu. Akhirnya gue diajak deh mau masuk TV nggak? Lah namanya orang kampung masuk Iyalah. TV mau saya bilang gitu. Acara-acara besar lagi. Acara gede mau masuk TV nggak? Akhirnya karena gue sering negor Kang Sule segala macem, ya udah si Dede aja kayak gitu. Dari situlah gue mulai itu OVJ. Ada hikmah di balik tuh tukang es doger pulang ya. Betul. Karena mungkin tukang es doger callingannya jam 6 sore. Pas syuting jam 2 malam ngantuk pulang kali. Ala lenggutan nih gue pulang aja dah, gerobaknya gue tinggal kayak gitu. Besok dagang lagi Ya kan. Apa jam 2 syuting OVJ? Dulu tuh syuting OVJ tuh sebelum YKS itu zaman dulu ya. Sebelum YKS tuh ada OVJ dulu tuh nyampe 3:30 subuh. Oh, ini acara sahur ya? Enggak. Tappingnya Tuh mulai tuh mereka asar. Jam 5 tapping 1 sampai jam 8 jam 9 lah. Oke. Mulai lagi jam 10 sampai jam 12 malam, jam 12. Break lagi tuh 1:30 jam 1 sampai jam 3. Nah, itu rata-rata orang atau wayang yang udah pada ngantuk itu bebas mainnya, maksudnya ada yang jatuh lah segala macam karena udah ibaratnya yang nonton pun banyak penonton bayaran yang orang mau pergi ke tempat sayur. Bang nonton dulu ditarik kayak gitu banyak. Serius loper koran segala macam. Ya semua orang mau lah nonton OVJ. Lah mau, zaman dulu kan masih studinya di Guets di Perdatam. 3 episode sehari. Sehari 3 episode. Oh, gue tahu tuh Perdatam, gue tahu tuh. Tahu iya yang pas lagi lampu merah. Asli gede banget itu. Iya, itu di situ. Oh alah, oke. Kalau bicara background lo OVJ dan lain sebagainya, orang mungkin udah banyak tahu. Coba kita dalamin sisi dari keluarga lo dulu. Anjay, gak ada nyari sisinya. Nyari sisi. Nggak mau tengah-tengah langsung nih. Sisi mah kagak berusik gua. Sisik, enggak, gue mau tahu biar teman-teman juga tahu bahwa lu ini ternyata seorang bapak dari 3 anak. Yes. Bapak dari anak-anak kamu. Pak Denny ya ngelawak mulu Pak Denny gitu ya. Ngerayunya ada. Gak laki juga. Iya, karena udah nggak ada ceweknya. Udah cowok semua ini yang di dalam. Siapa yang mau gue rayu? Tengah malam begini lagi. Makanya Mona Ratuliu gue rayu dong. Mona Lisa. Oh, Mona Lisa. Oh iya, itu beda ya. Mona Ratuliu. Ini takutnya kan. Ada aja gambarnya. Iya. Ini kita ketawa-tawa mulu. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Sejam lu ketawa juga orang nonton. Bener gak katanya lu ngapain itu, siapa itu? Kenal? Godfather. Main PS zaman dulu. Iya Godfather. Ada. Katanya lu pernah, ini kita di balik ketawa-tawa kita nih katanya hidup lu tuh katanya seperti itu ya. Lu kayak last child. Pedih. Enggak, katanya lu tuh pernah, ya namanya seorang bapak gitu kan, anak sakit sampai nggak punya biaya. Lu di titik itu Ada Anjay, lu tuh kan syuting dari tahun kapan? Ya syuting dari tahun kapan? Gua aja sering minjem duit lo. Iya nggak, jujur gua sama lu. Bener. Serius gua kalau ngobrol emang bener kayak gitu. Lu jujur banget lu mah. Ya emang gue gitu. Gua aja nggak pernah bilang-bilang masalah itu loh. Tapi kan memang itu harus gua akuin.
Karena kan ibaratnya gue dari zaman dulu Ndres ibaratnya bukan gak pinter nabung ya, Iya. bukan apa ya. Karena kan memang kebutuhan seorang bapak lah nanti pasti lu bakal ngerasain, makanya bener lu nabung bukan sejak dini sih, sejak lu bujang. punya uang. Iya, iya. Kalau nggak punya uang nggak bisa nabung. Nggak Pak. bisa dong. Bener. Apa yang mau ditabung? Diri kita. Jadi memang waktu itu tuh memang waktu bukan yang pas anak pertama ya. Anak pertama gue punya uang dari Super Dede. Iya. Oh, lu stripping ratusan episode tuh. Gue ratusan episode. Sama Pacuk. Sama Pacuk. Nah, terus Kalau ketawa gitu kan. iya. Gara-gara Sambil kepala. ngelakain kepala. Padahal gak ada rambutnya ya. Itu gue Super Dede masih ada anak pertama Arjuna, gue masih biaya. Anak yang kedua Lazan. Itu kan bukan apa ya, bukan masuk ke Lazan itu kan memang anak istimewa. Maksud gue anak istimewa itu dia Oke. punya Kebutuhan khusus? penyakit lah ibaratnya. Iya, Kalau khusus banget sih. Iya. Dia punya penyakit Williams syndrome. Apa sih itu, A? Jadi kalau yang nggak tahu itu dari jantung ke paru-parunya menyempit. Oh. Kayak gitu. Anak kedua lu, A? Anak kedua gua cowok. Umur besok tanggal 11 dia ulang tahun. Sorry maaf banget. Dengan apa tadi nama sindromnya apa? Williams syndrome. Nah, itu tuh maksudnya dari fisik kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Dari fisik kelihatan. Jadi mukanya muka gua. Badannya badan gua, cuman struktur giginya terus raut mukanya begini beda. Oke. Beda. Cuman mikirnya karena itu tuh gua kecil banget ini kayaknya. Iya, Gua kecil banget maksudnya kayak ciplakan gua. Kalau kata lu tadi apa? Genangan air apa dah? Genangan air. Yang Nikita Willy sama Air Andi. muka. Nah, kayak gitu. Genangan air. Air muka. Air muka. Air muka kan genangan air kelihatan di mukanya. Kayak gitu. Genangan air jatuhnya becek. Iya benar. Kayak gitu Andres. Oh, kayak gitu. sekilas rautnya muka lu banget Muka gitu. gua banget. Cuman dia ada penyakit istimewa lah ibaratnya. Allah ngasih gua ngerejeki, ngasih juga gua bukan cobaan sih ibaratnya, ngasih gua ibaratnya cobaan atau ujian apalah ibaratnya. Tapi gua tetap ikhlas jalaninnya kayak gitu sih. Jadi efeknya apa sih ya kalau boleh tahu, misal kayak telat bisa jalan, telat bisa ngomong. Mungkin yang pertama memang si dokter bilang kan nggak bisa jalan waktu umur 1 tahun lebih lah ibaratnya, divonis nggak bisa jalan. Oke. Selamanya nggak bisa jalan. Ya katanya udah gue ikhtiar tuh ngurut segala macem. Terus pas 1 tahun 8 bulan akhirnya dia nunjukin ke gue mulai bisa berdiri. Wih. Terus jatuh ya. Iya, Gue iya, seneng iya. lah ibaratnya bisa jalan. Progres nih. Progres nih, vonis dokter gue lewati. Ada lagi ngomong belum bisa bicara sampai detik ini, memang belum bisa bicara. Gue akuin itu. Oh. Tapi tetap ada bicara pun cuman kayak endah kayak gitu doang. Ada lah suaranya. Ada suaranya mungkin karena apa ya? Karena dari gua atau istri gua yang kurang tekun lah mungkin, gimana kali buat speech ngajak ngobrol kali kan gua kan juga sibuk juga. Iya. Tapi seenggaknya memang harus banyak ngobrol sama anak. Tapi sekarang jalan gimana? Progres jalan? Jalannya kenceng, Pak. Udah jalan nih sekarang. Kok kalau kunci dilepas tuh hilang. Sampai telanjang hilangnya demi Allah, tanya security PGA kalau mau ke rumah. Serius, Pak. Kayak Tamiya yang diputer gitu Iya, ya. Pak. Tebang udah. Ke warungin segala macam parah dong. Sering hilang dong enggak? Sering hilang. Dulu tuh sempet demi Allah Rasulullah. Jadi gua tidur karena kan gua begadangin dia. Jadi pola tidurnya berubah satu. Pasti. Pola tidurnya berubah satu, makannya pun dia nggak suka yang sayur-sayuran, dia lebih ke ayam kayak gitu. Iya. Terus kita tinggal tidur, Ndres, kunci nggak kekunci, dikabur. Ya Allah. Lagi Dia buka sendiri tuh buka pintu. sendiri, ngilang sampai komplek minta gerbang ditutup. Buat takut anak gue tuh keluar. Iya. Ketemunya di mana? Deket tong sampah. Lagi ngobrol sama anjing. Anjir kata gue. Dia punya bahasa lain. Beneran nih, nggak mau beneran. Lagi ngapain, buset udah pada nangis semua. Lagi ngobrol sama anjing. Anak gue nggak bisa ngomong, ngobrol sama anjing. Pulang dia akhirnya. Aduh sakit tadi gue. Goblok. Pulang dia. Pulang. Anak gue gak bisa ngomong malah ngobrol ngomong sama anjing. Wah, kacau banget sih orang tuh. Gak, untung tuh anjing gak galak ya. Gak galak, tapi gonggong mulu. Dari situ nyadar apaan sih tuh anjing ngomong mulu. Ada. Enggak. Kenapa anjing ngomong mulu? Anjing gak ngerti ngomong anak gua, anjing.
kagak bisa ngobrol. Anjir lucu banget. Gitu tuh. Anjir kata gue udah ketemu lah di situ. Iya. Kalau yang ketiga? Gua tuh memang punya uang waktu itu yang anak gua ketiga ya, Rabia Aufa Zainab tuh lahir 11/11/2020. Shopee CO. Campaign. Anaknya lahir bareng campaign. Akhirnya barang Lazadian anak gua. Gak jadi Shopee. Jadi Lazadian gue emang dapat rezeki dari situ ya kan. Udah gitu lahir tuh tanggal 11 bulan 11 2020. Gue punya uang 40 juta padahal itu. Cukup lah buat akikah, buat operasi, buat ruangan VIP bini gue lah. Tiba-tiba dokternya bilang kayaknya butuh ruangan picu-nicu. Apa tuh? Picu-nicu itu sekelas ibaratnya ruangan untuk ICU-nya bayi baru lahir tuh ibaratnya yang masih kuning segala macam ditaruh di inkubator kayak gitulah. Waktu itu bukan kebetulan sih, emang gua tuh selalu berharap sama, maksudnya bukan mengharapkan apa ya, gua minjem uang lah ibaratnya dulu tuh sama Arafi, Pak Denny, pokoknya yang karena gua di dahsyat. Iya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan ngabarin atau apa. Iya. Beneran lu kabarin mereka untuk minjem duit? Kabarin Pak, Arafi lagi di apa tuh namanya, luar negeri tuh, lagi keliling Eropa. Iya. Zaman kemarin tuh lagi keliling Eropa. Gue telepon kan, WA dulu pertama, lagi di mana? Lagi di ini, kenapa deh? Anak Dede masuk ruangan picu-nicu, terus Dede mau minjem uang, Dede bilang gitu. Berapa deh? Ya butuhnya kan gue punya 40, butuhnya 60. Terus kata ya udah besok orang gua kesana. Kalau emang ini bener buat rumah sakit atau buat apa, kan namanya ini kan orang kan pasti ada sisi curiga atau apalah. Bener buat rumah sakit, gua videoin lah, gua fotoin. Besoknya orang Rans datang, Pak bener ke rumah sakit bawa uang. Ini dari Arafi gini. Tapi memang kalau misalnya bener, gua pasti balikin tapi nggak diterima. Oh iya, nggak diterima. Bilangnya buat anak gua. Iya. Kayak gitu. Nah itulah. Bukan bantuan sih ibaratnya, kayak apa ya ibaratnya, Arafi itu memang bener buat keluarga Dede, Arafi, Pak Denny, Bu Ayu, pokoknya keluarga yang di dahsyat. Bu Ayu Dewi tuh memang selalu care lu, terus gua mah gak seberapa. Andres, Anwar, Iya. Claudi, itu tuh orang-orang yang bener-bener, maksudnya dia nggak tahu gua siapa, dia tahu gua artis sudah lama, tapi masa sih nggak punya duit? Kayak gitu sih gue mikirnya selalu kayak gitu. Tapi iya. dalam keadaan apapun, kalau misalnya gue pasti balikan kayak gitu kan selalu kayak gitu ya, ibaratnya sama siapapun. Kalau nggak terima gue kadang-kadang juga sedih juga, takutnya gue nggak dipinjemin lagi atau gimana. Ada mikir kesana gitu. Mikir kesana lah pasti gue, nggak mungkin enggak. Mungkin kalau gue boleh ngomong, kita tuh begitu ke lu karena kita sayang sama lu. Iya. Aku sayang kamu. Nggak ada cewek ya? Nggak ada. Oh iya. Maaf ya. Nggak apa-apa sih. Nggak, karena gue ngerasa kayak balik lagi ya. Memang dahsyat sekarang lagi nggak bilang selesai ya. Enggak. Belum jalan lagi. Lagi belum jalan lagi. Memang lagi sekarang lagi rame itu kan. Iya, lagi banyak politik juga segala macam. Betul. Gue sih ngerasa kayak ya apa yang gue temukan di dahsyat tuh ya tadi lagi nama-nama tadi, Arafi, Kang Denny, Ayu Dewi, Deddy Sunandar, Anwar, Claudia Andara. Semua gitu ya. Happy Asmara bahkan. Iya betul. Gue ngerasa kayak keluarga. Gue tuh tipe orang yang kalau syuting nggak mau bersosialisasi tuh. Iya. Sendiri lu ya? Sendiri gue. Sendiri ya? Bukan gue sombong, gue emang nggak bisa basa-basi. Betul. Gue nggak bisa bersosialisasi daripada gue salah. Nah awalnya gue gitu Iya kan? Awalnya gue gitu, gue mana pernah ngobrol sama Arafi. Selalu gue di belakang backstage. Iya. Nyampe dateng. Anjir, lu mah parah sih ya. Lu tuh terlalu humble sih. Itu yang gua sayangkan dari lu tuh. Gue sangat sayang sama lu karena itu maksudnya lu senior gue di entertain. Iya. Semua orang tahu Dede Sunandar tapi nggak semua orang tahu Andres gitu. Masa bisa bilang kayak gitu. Terus kayak nunggu syuting semua kita artis-artis di backstage, di ruangan, di ruang tunggu, di ruang makeup. Lah dia mah kadang tidur di belakang panggung. Belakang layar properti. Iya, juga ngasoh bareng properti, ngerokok di gudang, di loading dock gitu loh maksudnya. Itu sih yang orang nggak punya dari lu, makanya gue tuh sama semua yang di dahsyat termasuk sama lu, gue ngerasa sayang gitu. Jadi apa yang menjadi duka lu gue, lu butuh gue harus ada. Itu walaupun yang tadi gue bilang, cuma di dahsyat gue mau ngeblend. Di tempat lain mah gue boro-boro, gue susah berbaur. Pasti sendiri lu ya? Sendiri gue. Ya. Karena belum satu, kalau misalnya lu udah nyaman sama orang, apalagi sama program ibaratnya yang lu
ibaratnya bisa jadi ngegedein gue nih, apalagi kan contoh kayak lu ibaratnya pindah TV lain lu harus nyampur lagi sama orang baru. Harus tahu karakter baru, itu lebih susah ya dibandingin yang udah baru datang terus gue diterima dengan ya udah iya jadi kayaknya gue kayaknya punya keluarga di sini deh. Setuju gue mikir gitu, anjir gue diterima dengan baik. Gitu, kalau setelah di tempat lain ketemu yang lain harus beradaptasi senior yang lain, itu lebih berat ya dibandingin kayak yang mempertahanin gitu. Makanya lu bilang dahsyat nggak belum abis tuh emang kepengen kita memang masih lanjut. Maksudnya gue udah tahu nih mainan lu kemana nih kayak gitu ya. Jadi ntar dia bakal begini nih. Jadi mancing ini nih ya kan. Gitu-gitu itu udah apal. Udah nahuin kayak gitu. Iya dan maksudnya bener kata lu kalau kita ketemu senior baru lagi belum tentu semua baik kayak gitu, Pak. Belum tentu semua ngasih ruang ke kita. Ruang, ilmu, pancingan, boro-boro. Nah, katanya pada saat pandemi Dede itu terpuruk ekonominya. Yang tadi dibantu Arafi, Kang Denny dan lainnya. Kalau di luar yang tadi rumah sakit, emang apalagi sih sampai lu bilang harus terpuruk ekonomi lu gitu? Di luar kebutuhan anak dan rumah sakit ya? Kalau itu kan urgent. Urgent betul. Kalau ini apa? Honor telat? Syuting kapan, cair kapan? Syutingnya cairnya kapan? Nunggu es batu. Tapi kalau duluan es batu malah cairnya. Betul, dibandingin yang lain. Tapi alhamdulillah bersyukur aja sih kita. Namanya dunia entertain selalu kayak gitu pasti. Tapi memang yang terpuruk tuh Ndres, waktu di saat gue pandemi, Arafi main ke rumah niatnya cuma main doang. Oh iya. Lagi-lagi Arafi, Pak Denny, Boyo Dewi, segala macam lu segala. Arafi main ke rumah. Dek, gue mau main ke rumah lu dong. Mau ngapain, Mau ketemu anak lu. Mau bikin konten. Waktu Arafi pertama kali bikin namanya Rans. Pertama kali dia punya YouTube. Pertama kali punya YouTube dia main ke rumah. Dan gue nggak tahu di situ bakal ngasih uang. Ini ada titipan buat anak-anak buat jajan. Ini 20 juta Pak buat jajan. Anak gue makan gulali. Dia tukang gulalinya pegel kayak gini. Ayo bang udah banget kan. Udah tuh waktu gue 20 juta Pak. Bener Arafi baik banget. Buat jajan 20 juta. Buat anak-anak doang. Itu tuh terpuruknya di situ gue. Akhirnya gue buka usaha segala macem. Kita sempat buka usaha cireng. Orang mikirnya didorong Oke. Cireng-cireng keliling. Iya pikirannya. Padahal gue nggak didorong. Ditarik. Dipikul. Sama aja dong keliling-keliling juga dong. Tapi kan dipikul nggak didorong. Online sebenarnya online cireng desun gitu. Desun pasportnya gitu tuh. Itu gitu. cireng yang kayak gimana sih? Cireng putih. Cireng putih, cireng siram Pak. Cuman bumbunya kan orang bumbu rujak. Gue bumbu empempe. Ini resep resep orang. Lu bikin sendiri Gue bikin sendiri Pak sampai pegel. Jadi ada orang nih dari Ciamis nih, gue cerita nih. Pegawai dari Ciamis. Orangnya ibaratnya dibilang orang kaya di Ciamis kaya lah ibaratnya, terus kerja di gua. Iya. Dia takut sama air panas Pak. Emang ngelepuh, tangannya ngelepuh. Kalau misalnya ngadonin tuh memang harus panas. Kalau dia dingin bukan cireng namanya. Apa tuh? Es batu. Kayak ditanya. Lu nyari yang dingin bikin cireng mah panas. Sikap dia ke aku juga dingin. Itu sama memang gitu. Terus dah. Itu gimana? Maksudnya dapat resep gua dari Koko. Udah jadilah tuh. Udah jadi gua resepnya. Tinggal goreng doang dong. Enggak, ngaduk lagi. Ngaduk, belum bikin bumbunya segala macamnya. Terus goreng ikan terinya segala macam. Bukan cirengnya isi itu ya, daging-daging. Enggak isi gua, enggak berani ngisi gua. Isi takutnya punya kebal buat TikTok dia. Iya. Gua enggak mau ngisi. Di Gunung Kawi tuh. Oh, jauh dong. Udah tuh akhirnya gua jual cireng bumbu siram, bumbu siram. Masih jalan enggak sih ya? Kemarin udah nggak jalan. Boleh tau gak kenapa kira berhenti? Stroke. Serem ya bercandanya ya. Enggak. Emang gua stop karena nggak ada yang ngejalanin lagi kayak gitu. Berarti kemarin benar-benar lu yang jalanin? Gue yang jalanin sendiri. Orang nyampe gua 14 hari di Bali. Ngapain? Gara-gara jualnya cireng. Anjrit. Orderannya di sono? Enggak, jadi gua tuh bini gua kan Covid waktu kemarin tuh Covid kan 2020. Gue jalanin cireng 2021, bini gua minta jalan-jalan, ada nih rezeki dari uang cireng. Dipila gua demi Allah 14 hari. Ubud, Canggu segala macam bolak-balik pila gua. Karena memang kota Bali itu lagi kota mati waktu pas Covid nggak ada yang kesono, gua kesono malahan sama bini gua. Iya, sepi ya Bali saat itu ya. Sepi. Itu gua sama bini gua itu 14 hari. Gara-gara jual cireng. Iya. Terus usaha apa lagi ya sekarang? Kalau boleh tahu. Lagi mau jalan ini sih Pak, gua es teh manis Padewan.
Namanya es teh manis Padewan. Es teh manis Padewan. Gitu. Ih. Gak tahu jadi apa kagak ya kan? Jadiin dong. Jadi enggak, maksudnya gua aja kan gak tahu jadi apa enggak, makanya Oh. gua lagi ngerintis itu Ya, paling nggak usahanya jadi. Iya, sama kopi Padewan kayak gitu. Apa nih bentuknya lu store keliling lagi? Enggak. Ada di tempat. Starling. tapi nggak bisa naik sepeda. Terus Iya. tempatnya gimana? Kontainer gitu. Enggak, tempatnya kios pinggir jalan. Udah dapet. Udah dapet gua. Alhamdulillah ada yang. Produknya buksin dong. Ya, nanti gua kirimin kok. Janji lu ya? Janji gua kirimin buat lu, buat tim lah di sini. Teh sama kopi ya? Teh sama kopi. Widih. Kayak gitu sih. Ini usaha sendiri apa gabung orang lagi? Sendiri gua lagi baru 4 hari ya gua jalan ini. Gua Berarti lagi sebelumnya tidur. Iya, karena aduh, belum ada yang bangunin gua, tidur dulu gua. Kayak gitu. Gila. Gue lagi 4 hari lagi giat-giatnya nyari gerobak. Padahal gue ada gerobak dari partai, gue nyari lagi. Kenapa nggak lu pakai itu? Enggak, karena kan gue memang maunya sendiri, usaha sendiri, maksudnya dengan modal gue sendiri. Tapi kan yang dari partai juga dikasih cuma-cuma buat lu kan? Iya, cuman kan gue nggak mau buat orang lain itu mah, bukan buat gue. Oh iya, itu kan buat kampanye Buat lu. kampanye orang lain, betul. Widih. Kayak gitu. Jadiin cepet-cepet tuh, Maksud gua usaha tuh penting Iya, sih. bener banget, Dan hebatnya lu jalan sendiri, lu turun sendiri. Demi Allah, sampai orang yang gue nyewa ruko ke dia kaget. Kok dedenya langsung? Iya, kok dedenya langsung, bang, nggak nyuruh orang. Enggak, biar abang percaya aja. Niatnya gue mau jualan dulu Ndres di situ Ndres. Ibaratnya gue belum ada syuting nih. Gue yang nungguin. Gue Iya, pengen iya. tahu reaksi orang kayak gimana sih. Iya. Apakah ramai, apakah makin sepi ibaratnya ya kan? Jangan dong. Kayak gitu Iya, sih. iya. Tapi gue berdoa mudah-mudahan sih berkah aja. Berkala, usaha lu baik, niat lu baik pasti berkah. Amin, kayak gitu. Buat istri, buat anak. Amin. Sama istri yang sekarang. Yang mana nih? Ya. Berapa kali ganti sih, Ya enggak ini. Gue lah batuk mulu. Yang sekarang kan Sampai sekarang nggak pernah ganti kan? nggak pernah, kecuali pergantian pemain kalau ini. Kalau di cedera. Kayak cedera. Udah 8 tahun katanya. 8 tahun gua. Berarti lu nikah 2016. 2000 berapa yo? Enggak lah. Anak gua 2015, nikah 2016, biar bunting dulu. Lebih 8 berarti lebih dari 8 tahun dong, 2024. Well, 2024 baru masuk tahun Ini ini. kan 2024. Mau ke 9 tahun. Berarti 2015. 2014 akhir. 10 tahun dong, udah nikahnya. 9. Ini 2024. Anak gua lahir aja, Arjuna aja 29 Juni. Ya berarti lu nikah 2014. 29 Juni 2015. Gua nikah 2014 akhir. Iya, Bukan iya. akhir. Awal. Oktober. Masa 6 bulan anak gua lahir prematur. 2015 apa 2000? Oktober. 2014 Oktober. Berarti lu nikah muda gak sih, Muda banget gua nikah. OVJ ya? Ya Iya kan ya? setelah OVJ Ndres, gua nikah Ndres. Bukan lu nikah muda. Nikah muda nikah, cuman kan nikah mudanya nggak dihitung, nikahnya yang udah tua. Gimana? Apa aja enak. Gimana enak, Ndres? Gue tuh selalu nanya sama orang udah nikah, gimana sih nikah? Gue selalu nanya kayak gitu, Yang satu penting lu persiapan, lu udah punya rumah nih alhamdulillah. Satu lu harus punya tabungan udah pasti Harus ya? Harus. Satu lagi tuh lu harus siap dengan apa ya? Menerima, dan lu harus nerima dia harus nerima lu. Itu yang lebih berat sih demi Allah. Nyarinya susah ya? Yang bisa bener-bener nerima. Iya, ibaratnya gue udah nerima dia nih, dia belum nerima yang dulu-dulu gua. Terus yang nerima siapa dong? Yang nerima biasanya anak yatim dia. Sembangan dong. Sembangan diterima. Serius? Serius? Bercanda mulu dia. Enggak, lunya bener. Karena nerimanya itu dalam segi hal apapun. Nerima enggak dia punya, gue punya duit segini, nerima enggak gue punya ini segini, nerima enggak kalau gue enggak syuting. Wah, itu lebih berat. Ibaratnya lu mencari orang yang bener-bener ya, kalau dalam bahasa condet ups and down. iya, ups and down. Iya kan? Kayak gitu. Baik dan buruk Lu harus tahu. lu harus terima. Gue percaya nikah itu ibadah. Betul. Ladang pahala, ladang Bener. rezeki. Tapi di satu sisi memang ada kekhawatiran, karena kan gue harus bawa anak orang. Ya iyalah. Iya dong, gue anak kucing mah udah sih. Masa nggak dinikahin anak kucing? Iya bener. Kayak anak lu dong ngomong sama kucing. Ya banyak sih lajan. Oke. Kira-kira bahas apa mereka waktu itu ya? Ya. Udah makan belum gitu kayaknya. Lajan nggak jawab, anjing nggak jawab. Iya banget ya. Digonggong. Aduh gue gocot. Iya gue goblok. Nggak, balik lagi ke pernikahan. Umur gue udah mau 27.
Nah, 27. Gila ya, 27 umur gua tahun. Gua aja berapa ya, Andres? 8 tahun yang lalu gua sekarangnya 33. 23 gua nih. Nikah 22. Buset. 22. Itu tuh mak gua pertama memang enggak setuju karena gua anak bontot, Andres. Kenapa lu maksain? Apa lo kira izin ke nyokap? Udah, dia udah siap nih gitu. Gua bilang Bu Ayu Dewi, Kenapa? Bu, saya mau nikah. Kalau ada syutingan ajak saya. Lu ngambilin anak orang ya gitu anjir. Bu Ayu Dewi kacau emang. Langsung nembak gitu loh. Umi. Tapi habis dari situ gue diajakin syuting, Dres. Syuting apa? Iklan 80 juta. Makanya gue berani nikahin. Gila. Demi Allah, Marimas nih kalau ada Marimas lu mau iklan lagi gue terima. Perpanjang, mari Mas perpanjang. Demi Allah gue megang organ sama Bu Ayu Dewi. Bu Ayu Dewi gini-gini doang. Awalnya Umi doang yang jadi bintang iklannya. Awalnya gue bercandaan, Bu, kalau ada syuting apa aja Bu ajak Dede. Mau nikah soalnya. Soal Dede mau nikah. Ah lu ngambilin anak orang kali. Seminggu kemudian, Dres, diajak nikah. Hamil. Kira semua hamil. Diajak nikah. Dapat syutingan gue. Gede lagi 80 juta. Alhamdulillah. Potong manajemen gue kasih emak Gak usah gua. diceritain. Iya. Gak usah diceritain. Gue kasih emak gue segini. Tersedih jadi ceritain. Gue kasih si Karen, nih gue punya uang segini. Mahal. Tapi alhamdulillahnya dia nggak mau rame-rame, Pak. Alhamdulillah. Cuman di Resepsi nggak ada. Demi Allah nggak pakai. Anjay, di saat semua perempuan mandang lu artis lo harus Iya, ada resepsi. demi Allah, gue di Masjid Al Muklisin Jelambar, tempat rumah bini gue itu. Nggak resepsi ya, selamatannya di rumahnya dia. Akad doang ya. Akad doang, akadnya di masjid, selamatannya udah makan-makan di rumahnya dia. Antar keluarga doang. Antar keluarga doang. Nggak banyak lah. Nggak banyak, keluar. dihitung paling 30-40 orang, Pak. Iya, gila. Itu beruntung banget lo dapet istri Nah, yang nggak yang nggak mahal. Setelah itu baru dia minta mahal. Anak gue disunat minta rame, Pak. Wajar lah, wajar lah. Karena gue udah dapat si Arjuna disunat, yang datang artis semua, Pak. Oh, Pak iya? Denny Cagur, Mas Asik. Tukul Arwana. Ya yang Kitanan kan emang ada gitu-gitunya. Betul lah. Nah, terus udah gitu pas dihitannya itu tanggal 21 Oktober, jadi resepsi gue tuh setelah gue punya anak 2 tahun Baru resepsi sekalian sama sunatan. barengin sama Kitan. Bangun sama kita emang akal bini gue. Iya, pintar banget ya perempuan ya kalau ngatur gitu-gituan ya. Kayak gitu. Tapi awal kenal sama Kak Karen Takut dia sama gue. takut digigit. Takut digigit. Akhirnya yang ngobrol sama anjing gue. Jangan anak gue ya. Kagak ngobrol. Lu sama anjing kagak ngobrol, gigit-gigitan. Iya. Main bius-biusan gue. Kenapa Takut dia. Karena gue tuh dulu tuh, Andres, tipikalnya gue selalu ngikutin dia. Lu juga sih. Gue ngepor. Nah, gue tuh turin terus dia pulang nih naik. Zaman dulu tuh ada PPD zaman dulu. Enggak, ketemu sama dia backgroundnya apa? Gue backgroundnya belakang dia. Maksudnya dia itu apa? Sampai A ikutin tuh kenal dari mana? Dulu tuh dia magang Di RCTI. Trans TV. Oke, ada program di situ. Gue nyapu. Gue cleaning, Pak. Nuturin dia gue lagi cleaning. Dia Anjir, magang. Belum syuting ya? Belum. Anjir, terus. Dia magang di Trans TV di lantai berapa gitu pokoknya. Dan dia tuh pakai baju hitam putih zaman dulu tuh pakai kayak apa sih, alma mater gitu, Andres. Iya, Alma mater sekolah Cardigan gitu. kan. Oh, alma mater sekolah. Alma mater sekolah. Dia nggak bisa fotokopi. Minta tolong lah, Mas. Minta tolong lah sama orang. Malu dong. Gue di situ ngelewat nggak bisa, gue bilang gitu nggak bisa. Gila. Nggak bisa, Kak. Tadi aku udah gue fotokopiin. Masuk Kak, nih. kebanyakan nih. Ya gue nggak ngerti mencet nyetopnya, Andres. Aja gue banyak banget ya kan. Ini fotokopi keluarnya banyak kayak. Mau nolongin gak ngerti juga. Udah lah, akhirnya dari situ udah minta nomornya nggak dikasih. Wih, mahal bener deh. Wah anjir, udah nih penasaran kan gue. Balik ke rumah nggak? Gue bilang gitu. Diem, Pak, diem. Takut dah tuh dia. Selama dia ketemu gue takut jalannya cepet. Anjir, udah ketemu tuh susah Jenglot banget. ngikutin. Iya aja. Anjir, jenglot. Disedot. Kuyang. Lebih ke kuyang sih gue. Dienyot nih gua. Dinyot tuh bun-bunnya. Terus. Udah tuh abis Akhirnya dia titik dia lulu, titik dia luluh tuh dia main ke OVJ. Gua nggak main sih, gue di situ cleaning juga, dia main ke OVJ, cuman dia nggak dapet tiketnya. Karena kan waktu itu zaman dulu juga ada tiket OVJ masuk. Pilihan kan? lah ya. Pilihan. Akhirnya dia di gerbang, lu mau nonton OVJ? Iya, ada teman gue di dalam. Yaudah ayo bareng sama gue, bareng gue. Dapatlah lesehan. Gue ngeliatin dia mulu ya kan. Pulang udah larut malam kan tuh. Kelarnya malam. Masih takut, Pak. 1:30 gue ajakin pulang naik motor, Pak. Iya. Mau gue anterin enggak? Enggak.
Gue nungguin bis kata teman-teman gue. Wah, bis lebih serem. Lebih serem. Ya udah, akhirnya dia naik bis, gue ikutin bisnya dari belakang. Anjir, gentleman banget lu, Gue kayak Dilan lu ya. Wah, gila, Dilan mah kalah. Dahlan. Sekarang aja dia Dilan. Terus. Udah tuh. Gue ikutin nyampe. Tapi dia tahu gak? Atau lu izin gak? Oke, lu naik bis, gue ikutin ya, gue Enggak, gue gak ngasih Inisiatif. tahu. Inisiatif. Anjir. Karena gue takut kenapa-napa. Padinya. Ya. Taunya malah kenapa-napanya malu sama gue kan. Aduh, dia harus kalah nih. Udah gue tuturin, nyampe lah ke Grogol. Dari Trans. Dekat lah ya. Lumayan jauh Pak itu Pak. Tendian kan, Tendian ke Grogol zaman dulu serem Pak. Serem ketilang gue ya kan. Karena kan Iya. banyak polisi BM di daerah Senayan situ, Iya, DPR RI. iya. Zaman dulu tuh 2011 2012 tuh serem zaman dulu tuh. Terus. Gue ikutin nyampe Grogol, dari Grogol dia ternyata dijemput sama temennya. Cowok. Cowok. Anjis. Ya udahlah gue kata gitu. Panas dong lu ngeliat itu. Enggak panas. Masa? Karena kan hujan. Jadi adem dingin. Wah, dingin banget ya. Gigil. Enggak, hati lu pasti Panas. anjing, gua udah ngejagain ngikutin anjing. taunya Nggak tahu laki-laki sama lain. cowok lain ya kan udah dianterin nyampe pulang. Sampai ke rumahnya dia tuh depan Masjid Al-Mukhlisin. Gue di situ ada tukang mie ayam. Gue makan mie ayam lah dulu. Dia boncengan sama cowok, lu buntutin lagi. Gue buntutin lagi nyampe ke rumahnya, enggak tahu dia nganterin nyampe rumahnya doang. Dia ngeliat gak tuh? Nggak ngelihat. Ente diem-diem. Aneh diem-diem. Anjay. Udah gue makan mie. Kayak nama anak lu yang pertama, lu Arjuna banget. Arjuna mencari cinta ya Iya. kan. Ya udah gue makan Arjuna mie. Sunandar. Ya. Terus Gue makan mie. Dia nggak keluar tuh pokoknya udah malam banget dah. Gue pulang. Besoknya gue kerja lagi ketemu sama dia. Gue boleh nggak main ke rumah lu? Kalau emang lu tahu main aja. Ya ditantangin Pak. ya lu nggak tahu Gue udah turin lu semalam buat gitu. lu gue udah kuntit. Iya. Udah mau gue main Pak ke rumahnya Pak. Semangat dikasih lampu hijau lah. Kasih lampunya gue main ke rumahnya. Gue main ke rumahnya, dia keluar apa siapanya gitu keluar. Bu, bener ini rumahnya Karen, ya bilang gitu. Karen. Iya siapa ya? Kan nggak ada yang kenal gue kan Iya. zaman dulu. Siapa ya? Temennya keluar ada. Kok lu tahu rumah gue? Gue ngikutin lu kemarin gini-gini. Penjahat juga lu, gue digituin anjir. Dari situ tak udah tuh gue diam. Gue baru dapat nomor handphonenya tuh. Widih. Set, balasnya lama Pak, demi Allah. Anjir, segitu udah berjuang ya masih dapat Balasnya nomor. lama banget gue. Balasnya lama banget. Tarik ulur banget. Tarik ulur. Udah akhirnya gue deketin cewek lain. Akhirnya kan kayak gitu kan ibaratnya anjir nih. Lu nyerah saat itu, Nyerah gue dapetin orang Ciputat. Dia selama proses lu sama orang Ciputat gimana tuh? Akhirnya lu bisa balik lagi ke dia, nikahnya sama dia. Wow. Jadi gue main 2 kaki Pak. Bandel banget. Bader. Main 2 kaki. Mentang-mentang mukanya kayak jungkok. Aja jongkok. Gue main 2 kaki Pak. Nggak ketahuan deh. Nggak ketahuan. Karena zaman dulu kan ibaratnya belum secanggih sekarang. Nggak ada sosmed. Nggak ada sosmed. Gue main di Ciputat. Gue bisa main ke Jelambar. Akhirnya yang di Ciputat gue tinggalin karena dia, lu kok nggak pernah main lagi, ngasih harapan Pak. Oh. Sekarang ini ngasih harapan, ya udahlah gue. Gas lah. Emang lu yang gue incer. Emang lu dari yang gue awal. incer, ya emang lu yang gue incer. Udah akhirnya gue sama dia main terus. Main kelamaan. Mungkin karena keenakan kali Pak ya. Akhirnya ngobrol bareng ketemu sama keluarganya segala macam, baru lah ditanya-tanya. Emang serius sama Reren gitu. Ini lu belum sama sekali masuk TV ya? Udah kesini udah gawe di mana-mana gua. Oh, awal Pas mah masih pas ngepel. tarik ulur gua masuk TV, terus gua kerja di restoran segala macem, gua masuk TV lagi, akhirnya ketemu dia lagi. Karena kan itu selama gua 2012 ke 13 ke 14 gua pasang surutnya lumayan juga. Gokil ya, naik turunnya. Sampai sekarang pun gue naik turun gue semua. Naik turun lift? Naik turun tangga sini. Tangga. Kalau lift mah enakan ya? kan pegel kaki. Iya. Wah, gokil, gila. Gua baru denger tau, ternyata perjuangannya kayak gini. Kayak gitu Pak, serius. Gue dapetin Karen tuh luar biasa. Gila, nggak segampang itu ya? Tak segampang itu menjadi pengganti. Bak, dak. Oh gedang. Ini acara apa sih? Acara Andres. Oh iya. Di luar itu semua. Iya. Gokil. Sekarang Deddy Sunandar menjadi Dewan Kehormatan Gede di awan. Goku. Pondok Gede. Iya. Gimana itu? Aduh. Sepil dong. Ada nih 200. Sat. Lu Pak Dewan lu sekarang. Oh iya, Pak Dewan, perkenalkan saya. Ini Masih gak sini? Lanjut gak? Serius gak sini? serius Pak, kalau nggak serius saya ngapain? Gimik lu ya? Gimik mal ditaher lo gimik.
Enggak, gue serius. Minum dulu. Serius le mineral. Iklan Marimas. Minumnya gimana minumnya kalau Marimas? Mari Mas mah begini, Pak, zaman dulu. Masuk tuh gelas. Bibir. Yang ketelan bibir. Aduh. Waktu ceritain nyalek, gue penasaran banget. Nyalek tuh gua pertama. Gue pertama kira, sorry ya, gimmick. Pertama Gue kira, lah ADD ya kali ini pasti ini lucu-lucuan nih Iya, bocah. lucu-lucu banget Lucu itu. banget ternyata. Lucu banget tuh. Gimana sih? Seminggu setelah anak sekolah bungkus Trans 7. Kan gue dulu punya program alhamdulillah. Tahu kan gue bintang tamu waktu itu ya, sekali. Sekolah Trans 7. Bungkus kan tuh, anjir. Ngapain ya gue ya, mau lebaran lagi ya kan? Iya. Anjir, program sahur nggak ada. Belum ada waktu itu. Buka juga nggak dapet ya kan. Di rumah nih ya kan. Wah, beban hidup gue. Puyeng nih. Mana perut orang banyak yang gue harus bayar. Iya. Akhirnya gue mencoba untuk ke Pak Vicky, Pak, saya minta kerjaan ada nggak buat lebaran? Enggak ada. Main aja dulu. Saya ada rezeki nih buat ponakan. Anak gua maksudnya. Vicky Prasetyo. Bener. Oh, gladiator. Gladiator. Terus. Ucuk bawa 3 orang, Arjuna, Lazan, Rabia. Bawa semua. Gue bawa semua bini gue. Dapat Pak, alhamdulillah tuh 6 juta. Wah, jadi lebaran anak gue ya kan. Alhamdulillah ya kan. Pas seminggu kemudian Pak Vicky ngajak lagi buat kerja. Cuman pakai baju rapi, hitam putih. Pikiran gue masa gue magang di Alfamidi ya kan. SPBU. Makanya enggak mungkin. Hitam putih Solaria. Mungkin enggak tahu tiba-tiba ada partai nawarin gua. Ya udahlah gua ngikut. Lewat Mas Vicky Prasetyo DPR RI-nya. DPRD provinsinya ada Reza Erlambang. Dapil satunya ada Vianti Arfi, dapil 2-nya ada Fadoli. Dapil 3-nya Imam, dapil 4-nya Juwita Barat, dapil 5-nya gua Pondok Gede dan Bekasi Barat. Dari situlah gua terjun ke dunia politik. Gimana lu ngejalanin selama ini? Lu nyaman gak sih? Dibilang nyaman karena itu udah konsekuensi gua ngambil di dunia politik ya. Karena lu keputusan lu ngambil itu ya? Ngambil itu. Jadi gua harus banyak belajar kayak contoh-contoh kelurahan, nama-nama kelurahan, nama-nama segala macamnya. Gua harus tahu titik-titik denah kebutuhan di Bekasi itu apa aja, terus yang kurang apa aja. Jadi gua harus tahu kayak gitu. Survei banget dong lu. Membuktikan. Deng. Apakah ada? Ada. Enggak ada. Kalau ada. Enggak ada disuruh gitu. Irfan. Tapi kuis nomor 1 Gue pas syutingnya juga gitu tuh. Iya, salah. Enggak ada. Semangat ya. Jangan bengong. Ada aja ya kuis. Tapi seru sih, ngoling lagi apa. Aduh, orang lucu banget ya. Banyak banget kepentok ya. Kalau duit gue banyak nih, adede gue suruhin frame mulu. Anjir, jangan. Belum ada. Honor juga belum cair. Aman. Waktu itu nyali awal-awal tapi izin sama Kak Karen. Ya Allah. Pertama mah diizinin, Pak. Lah, sekarang malah nggak diizinin. Karena kan udah hancur lebur. Maksudnya gimana sih ya, hancur lebur? Ada kendala? Ada kendala lah, ada sesuatu lah. Tapi masih berjalan? Masih berjalan. Gue baru ngobrol gue kemarin pas dia ulang tahun. Sempet bete? Sempet bete lah Pak. Ibaratnya nggak bete gimana? Waktu, tenaga, uang, tenaga. Apalagi waktu lah buat anak, buat keluarga. Iya, Gue sisihin semuanya buat warga Bekasi dan sekitar. Luar biasa. Pahlawan. Ya. Semoga kamu berhasil. Amin. Jangan korupsi ya. Ada deh, makasih banyak. Udah selesai. Ya, ayolah. Udah selesai. Kita lanjut di depan nanti. Oh iya, masih ada. Kayak gitu lagi. Pak. Mudah-mudahan sih gue yang kepengen sih mudah-mudahan buat siapapun yang nyalek, entah siapapun nanti terpilih, ya doain lah mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Soalnya takut banyak yang gila Pak, banyak yang nge-DM gue udah ngasih tahu rumah sakit gitu. Serius. Ini ADD rumah sakit gila. Ya, ini rumah sakit gila. Udah gila juga. Udah gila juga. Kalau nggak gila gue nggak jadi komedian. Gitu. Ada nih, makasih banyak ya. Udah mau ngobrol-ngobrol di PSK. Suka PSK? Suka PSK. Podcast sama kita. Makasih banyak udah mau sharing. Biasanya di puncak nih. Apa tuh? Sate. Iya. Kiloan. Iya. Yang L-nya 2, yang L-nya 2. Iya. Yang L-nya 2. L-nya 2. Pila L-nya 2. Ada deh, makasih banyak. Kalau sate emang kenapa sih? Enggak apa-apa, enggak tahu. Sukses buat ADD, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ADD berhasil untuk Dapil 5. Dapil 5 Kota Bekasi Barat. Kota Bekasi Barat.
Pondok Gede dan sekitarnya. Betul. Kita doain buat Dede Sunandar berhasil sukses. Gua akan menjadi orang paling bangga dan senang saat Adede sudah terpilih. Amin. Ya Terima kasih teman-teman PSK udah ngobrol-ngobrol sama aku sama Adede. Masih Yes. banyak sekali keseruan di luar sana. Wow. Terus komentar-komentar siapa bintang tamu yang akan kita datangkan selanjutnya. Akhir kata aku Andres Adelio dan Dede Adelio. Andres Sunandar Iya, Dede. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.